Tidak ada satupun area kehidupan yang kau miliki adalah hasil upayamu sendiri. Itu adalah karya tangan Allah yang membentuk engkau, menenun engkau, dan menjadikan engkau begitu luar biasa, menjadi pribadi yang luar biasa. Shalom saudara, saat ini kami sedang berada di Pantai Kuta Bali. Saat ini juga saya akan sampaikan sebuah renungan, semua karena kasih karunia, itu judulnya, semua karena kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian yang terbaik dari pihak yang termulia kepada orang lain, di mana pihak lain sebenarnya nggak layak menerimanya, nggak pantas menerimanya. Itu arti kasih karunia. Dari pengertian ini saya mau mengajak saudara, apa saja yang masuk dalam kategori kasih karunia? Apa saja yang termasuk dalam kategori kasih karunia? Saya akan membahas ada 3 hal yang kita pahami tentang kasih karunia. Yang pertama, apabila kita diselamatkan, itu semua karena kasih karunia. Apabila kita diselamatkan, itu adalah kasih karunia. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 11 dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dalam Roma 5 ayat 15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya untuk dilimpahkannya atas semua oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam Kisah Rasul dikatakan, kita diselamatkan karena kasih karunia. Ini sekarang ini masa raya Natal, ya. Kita semua merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Mengapa dia lahir, mengapa dia datang? Tujuannya satu, misinya satu, untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, menyelamatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran, menyelamatkan kita dari kebinasaan, daripada maut. Itu tujuan daripada kelahirannya. Dan ketika dalam perayaan ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan, ingatlah, perayaan Natal itu adalah kasih karunia Tuhan. Di mana dari karya perayaan Natal itu kita diselamatkan. Dan ketika saya pelajari kitab Roma 5 ayat 15 dikatakan di sini, tetapi karena Allah tidaklah sama, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Di dalam kitab Roma diperbandingkan Bapak Ibu, kekuatan kebesaran kasih karunia itu. Dikatakan karena Adam, maka semua manusia berdosa. Namun dikatakan kasih karunia Allah itu lebih hebat daripada pelanggaran Adam. Lebih kuat daripada pelanggaran. Karena pelanggaran Adam dikatakan semua manusia binasa, semua manusia berdosa, semua manusia akan mengalami kematian. Tapi dikatakan karunia daripada Allah melalui Yesus Kristus dikatakan itu akan menyelamatkan manusia. Dampak daripada kasih karunia Allah dikatakan lebih besar daripada kekuatan pelanggaran, daripada kekuatan kuasa maut yang melanda manusia akibat kejatuhan daripada satu orang bernama Adam dan Hawa. Kasih karunia yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus dikatakan itu lebih hebat daripada pelanggaran dan dosa yang terjadi karena pelanggaran Adam, Bapak Ibu. Berita Natal, berita sukacita besar dikatakan. Malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal itu deklarasi mengenai kelahiran juru selamat, di mana karya keselamatannya lebih hebat daripada kematian, daripada kebinasaan yang melanda umat manusia pada saat ini, dari zaman dulu sampai hari ini. Alkitab berkata Bapak Ibu, kalau engkau mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kalau engkau mengalami keselamatan, itu karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam masa-masa raya Natal ini, ketika engkau menyaksikan dan menikmati akan karya Allah melalui pribadi Yesus di mana engkau diselamatkan, itu adalah kasih karunia. Dan kekuatan kasih karunia lebih kuat daripada kekuatan dosa itu sendiri, Bapak Ibu. Satu kali ada sebuah kelas, ya, sekolah bisnis, Bapak Ibu, ya. Sebuah kelas sekolah bisnis di mana
kelas ini diperuntukkan kepada orang-orang hebat, ya, dan mereka sudah berhasil. Dan ketika mereka sudah berhasil dan pengajarnya bertanya kepada beberapa anak, ditanya demikian, papa kamu sebagai apa? Kata yang satu. Yang satu katakan, papa saya sebagai seorang dokter. Wah, semua kagum, ya. Yang satu ditanya, papa kamu itu apa kerjanya? Yang satu katakan, papa saya general manager sebuah hotel besar. Dan semua orang kagum. Yang satu ditanya, papa kamu kerjanya apa? Dibilang, papa saya adalah eksekutif dari sebuah perusahaan multinasional, katanya. Dan semua orang kagum. Dan ada satu pemuda ditanya, papa kamu apa? Dikatakan. Dan dengan tenang dia mengatakan, papa saya seorang pemulung. Dan semua orang terdiam, Bapak Ibu. Dia tidak minder mengatakan papanya seorang pemulung. Ya. Nah, kenapa kamu bilang papa kamu seorang pemulung? Dibilang. Ya, katanya. Saya adalah anak gelandangan, katanya. Saya anak gelandangan yang hidup di lampu merah, mengamen dan mencari nafkah di sana. Pada umur 6 tahun nih katanya, maka ada seorang pemulung menghampiri saya dan mengajak saya tinggal bersama dia. Dan saya dimasukkan ke gerobak dan tinggal bersama dengan dia. Dan pemulung ini tidak mau saya menjadi pemulung, katanya. Dia sekolahkan saya. Dia berikan pendidikan yang terbaik. Dan saya belajar dengan tekun, dan saya dapat prestasi, dan saya mulai maju berkembang. Dan sampai saat ini saya ada di sekolah yang bagus ini, dengan sekolah yang berprestasi seperti ini semua karena papa saya. Papa saya pemulung. Saya sampah pada dasarnya. Saya tidak siapa pada dasarnya. Namun karena tekadnya, karena upayanya, karena kerinduannya, ingin saya lebih baik darinya, ingin menggapai hidup lebih baik di masa mendatang. Makanya saya ada di tempat ini. Bapak Ibu, saya mau katakan, Tuhan saudara bukan pemulung. Tuhan saudara itu Tuhan yang besar. Lebih hebat daripada dokter. Lebih hebat daripada eksekutif. Lebih hebat daripada general manager. Namun dia punya semangat lebih hebat daripada seorang pemulung. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia ambil kita dari lumpur dosa. Dia ambil kita dari kerusakan. Dan dia ubahkan kita. Dia selamatkan kita. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Menerima kehidupan yang lebih baik. Menerima keselamatan. Menerima pengampunan dosa. Menerima anugerah yang daripada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau diselamatkan, itu adalah anugerah atau kasih karunia Allah. Dalam masa raya Natal ini, menikmati kasih karunia Allah, itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena lewat peristiwa Natal, kita tahu keselamatan yang kita punya, itu adalah kasih karunia Allah. Yang kedua, yang saya pelajari mengenai kasih karunia Allah, apabila saudara memiliki sesuatu dalam hidupmu, apa saja, entah dirimu, keluargamu, pekerjaan apa saja, itu juga adalah kasih karunia Allah. Saya akan baca dari Mazmur, katakan demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib-ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pemazmur menyadari, Bapak Ibu, kalau dia ada, dia hidup, itu karena kasih karunia Allah. Tuhan yang membentuk kita. Tuhan yang menenun kita di kandungan ibu. Dan Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Dan kalau kita ada, sebagaimana ada, itu karena kasih karunia Allah. Kalau saudara hidup, karena saudara hidup itu karena kasih karunia Allah. Kalau saudara memiliki tubuh yang bagus, paras yang elok, itu semua karena kasih karunia Allah. Kalau saudara memiliki talenta, punya kemampuan, itu kasih karunia Allah. Kalau saudara punya hikmat, kepintaran, dan saudara berhasil, itu semua karena kasih karunia Allah. Tidak ada satupun area kehidupan yang kau miliki adalah hasil upayamu sendiri. Itu adalah karya tangan Allah yang membentuk engkau, menenun engkau, dan menjadikan engkau begitu luar biasa, menjadi pribadi yang luar biasa. Dan kalau engkau tiba pada kehidupan yang luar biasa, itu dikatakan karya tangan Allah. Dan itu adalah kasih karunia daripada Allah. Jadi jangan pernah lupa, seberapa hebat pun hidup saudara, seberapa hebat pun tubuh fisik saudara, saudara harus tahu bahwa itu adalah pemberian
perbuatan tangan Allah yang luar biasa. Karena dewasa ini saya lihat ada banyak orang yang sombong karena memiliki kemampuan, karena memiliki kepintaran, karena memiliki skill, karena memiliki kehebatan dalam hal tertentu. Lalu dia merasa diri itu adalah karena dirinya. Tidak, Bapak Ibu. Apapun keunggulan-keunggulan dirimu, firman Tuhan katakan, itu adalah karunia Allah. Apapun kehebatan prestasi yang kau miliki dari kehidupan, dari tubuh, dari fisikmu, dari apapun dalam hidupmu, itu adalah kasih karunia Allah. Engkau harus menyadari bahwa hidupmu, tubuhmu, kemampuanmu, apa saja yang ada pada dirimu, itu adalah karunia daripada Allah. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 19 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ini pengkhotbah ditulis oleh, kata para penafsir, oleh Salomo. Dan ketika Salomo tuliskan kitab pengkhotbah, diperkirakan usianya sudah senja katanya. Usianya sudah senja. Dan dia merenung, dia merefleksikan mengenai kehidupan. Dan ingatlah, Salomo itu orang kaya, Bapak Ibu. Raja yang bijaksana. Kekuasaannya besar, ya. Dari zaman kejayaan orang Israel menjadi sebuah bangsa, saya mau katakan kemungkinan pada masa Salomo lah kejayaan itu benar-benar besar, Bapak Ibu, benar-benar luar biasa. Ada penafsir mengatakan kebesaran, kekuatan, kehebatan, geografis wilayah, bahkan pemerintahan Salomo itu kemungkinan lebih besar daripada papanya Daud. Ya, karena dia orang luar biasa. Dia membangun istana yang begitu megah. Dia membangun bait Allah dengan lapisan emas, membuat seluruh penguasa dunia terpesona dan ingin berjumpa dengan Salomo. Ya, sehingga ratu dari Ethiopia dikatakan datang ke Israel untuk bertemu dengan Salomo, melihat hikmatnya, melihat kebesaran dan kekayaannya. Dan ketika ratu itu datang dikatakan, apa yang didengarnya di negerinya, itu dikatakan tidak apa-apanya dengan realita yang dia saksikan. Betapa hebat Raja Salomo menurut ukuran manusia. Dan dalam tulisan di Pengkhotbah dikatakan, Salomo mengatakan demikian, apabila ada orang kaya, itu adalah karunia Allah dikatakan. Karunia Allah, kalau punya harta dan punya kuasa untuk menikmatinya dan bersuka cita di dalam jerih payahnya dikatakan, itu juga karunia Allah. Itu juga karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, apa yang kau miliki, apa yang kau kerjakan, kekayaan yang kau miliki, harta benda yang kau miliki, apa yang kau punyai, apa yang kau tabung, apa yang kau bikin menjadi berhasil berlipat kali ganda, itu adalah karunia Allah. Kalau saya mau to the point secara konkret, kalau di rumahmu ada banyak mobil mewah, itu karunia Allah, ya. Kalau engkau punya surat-surat berharga yang banyak, ya, rekening dalam jumlah yang sangat besar, itu karunia Allah. Kalau kau punya rumah yang besar, mungkin kau punya rumah seperti istana, ya, mungkin kau punya perusahaan di mana-mana, itu karunia Allah. Bahkan kalau engkau seorang pebisnis, engkau punya kapal pesiar, engkau punya pesawat, engkau punya jet pribadi, saya mau katakan itu karunia Allah. Tidak ada satupun harta benda yang kau miliki yang bukan karunia Allah. Itu adalah karunia Allah. Saya pernah jogging di sebuah pantai, cuma bukan di Pantai Kuta di Jakarta. Ketika saya jogging pagi di situ, ada sekelompok orang datang berjalan pagi. Dan ketika mereka berjalan pagi, Bapak Ibu, mereka bercakap-cakap dan tertangkap percakapan mereka oleh pendengaran saya. Yang satu mengatakan, apa pendapatmu tentang memberi kepada sebuah rumah ibadah katanya. Yang satu katakan, saya nggak percaya rumah ibadah. Apalagi para pemimpin rohaninya katanya. Pemimpin rohaninya itu kalau melihat teman-teman kita pebisnis katanya, matanya hijau katanya. Waduh. Dan mereka berjalan ya. Lalu saya seperti tersentak begitu. Melihat bagaimana kacamata orang-orang mengenai kekayaan dan pandangan kepada rumah ibadah dan para pemimpin rohani. Ya, teguran buat saya, supaya saya jangan terjebak kepada sikap-sikap beberapa orang pemimpin yang orientasinya melihat ekonomi. Walaupun ekonomi penting,
yang kalau melihat orang sukses secara ekonomi, hormat, memuja setengah mati. Nggak boleh seperti itu. Boleh melayani, sewajarnya saja melayani. Ya, yang kedua saya pelajari itu bicara integritas. Ya, menjadi seorang pemimpin rohani harus menjaga integritas. Jangan tergoda oleh kekayaan, oleh harta benda. Sekalipun itu perlu, tapi ingatlah tugas pemimpin rohani adalah memimpin secara rohani, yang membawa orang-orang. Yang ketiga saya pelajari Bapak Ibu, dewasa ini ada banyak orang-orang seperti mereka. Yang berpikir kalau mereka berhasil bekerja, itu upaya mereka. Yang berpikir kalau mereka berhasil berbisnis, itu adalah upaya mereka. Dan hasil yang mereka punyai, ketika mau diberikan kepada sebuah tempat rumah ibadah, merasa sayang. Karena apa? Itu jerih lelah saudara. Itu jerih lelah, itu keringat mereka. Saya mau katakan, ada banyak manusia lupa. Kalau engkau punya pikiran, engkau punya kekuatan, engkau punya kemampuan, engkau punya relasi, sehingga menjalankan usaha bisnis berjalan dan menghasilkan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan tidak ada di situ, tidak akan jadi apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita berhasil, kalau kita mendapatkan, kita bisa menabung, kita bisa membuat berlipat kali ganda, itu adalah karunia daripada Allah. Karunia daripada Allah. Dewasa ini dalam masa raya Natal ini Bapak Ibu, seringkali orang berpikir, hadiah apa yang saya dapatkan? Ya, itu orang berpikir. Hadiah apa yang saya dapatkan di masa raya Natal? Namun saya mau balik Bapak Ibu. Karena apa? Dalam masa perayaan Natal, itu yang ulang tahun adalah Tuhan kita, bukan diri kita. Jadi dibalik dia. Dalam masa raya Natal, bukan kita bilang, Tuhan apa yang kau beri buat saya? Bukan Bapak Ibu. Kita yang berpikir, Tuhan apa yang perlu saya beri untuk engkau? Karena engkau berulang tahun pada hari ini. Engkau telah berkati saya, engkau telah berikan pada saya, engkau telah berikan kelimpahan kecukupan dalam berbagai macam. Tanyalah pada Tuhan, apa yang perlu saya berikan sebagai hadiah untuk Tuhan yang telah memberkati saya. Karena apa yang ada pada diri saya, itu juga karena karunia daripada Tuhan. Saya ketuk pintu hati saudara. Kalau saudara punya kekayaan berlimpah, engkau bisa bawa ke tempat ibadah. Kalau engkau punya harta berlimpah, engkau bisa bawa kepada orang yang kurang beruntung. Kalau engkau punya harta yang berlimpah berlebih, engkau bawa kepada orang-orang yang papa, kepada orang-orang yang tidak mampu survive dalam kehidupan mereka, mencari makan saja susah, ia melanjutkan kehidupan saja sulit. Berbuat sesuatu. Di masa Covid ini Bapak Ibu, ada banyak orang-orang tambah sulit, tambah susah, tapi ada juga orang yang tetap survive karena punya kemampuan kekuatan ekonomi. Bagi Anda yang punya kemampuan kekuatan ekonomi, mari temukan orang-orang yang hidupnya kondisinya sulit. Dan engkau buat sesuatu di sana sebagai ucapan syukurmu akan karunia Allah yang diberikan kepadamu, sehingga engkau bisa memiliki sesuatu, baik dalam harta benda kekayaan, dan engkau berbagi kepada dia. Saya percaya tidak percuma Tuhan memberikan engkau karunia kekayaan harta benda. Pasti ada tujuannya. Dan saya percaya salah satu tujuannya agar engkau bisa berbagi, memberkati orang lain, dan engkau menjadi saksi buat banyak orang. Yang terakhir, kasih karunia dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, sebagai orang percaya, saudara punya talenta. Talenta adalah karunia dari Roh yang diberikan kepada saudara untuk saudara buat kepada sesama dan kepada Tuhan. Dan ketika engkau mengerjakannya, engkau mengerjakan dengan sukacita. Engkau mengerjakan dengan totalitas, engkau mengerjakannya tidak hitung-hitung. Engkau mengerjakannya dengan tulus, enggak intrik-intrik. Tidak ada keuntungan yang ingin kau dapatkan dari sebuah pelayanan, itulah pelayanan. Jadi kalau pelayanan itu ada motif tersembunyi, itu bukan pelayanan Bapak Ibu. Orang lain kita bisa bohongi, Tuhan tidak. Ya. Orang lain kita bisa kelabui, Tuhan tidak. Alkitab katakan, ketika engkau melayani, katanya, sadarilah pelayanan itu kasih karunia. Dan ketika engkau memberikan sesuatu dalam pelayanan pada sesama, ingatlah itu diberikan cuma-cuma. Makanya kita harus melayani dengan tulus, dengan cuma-cuma. Ya, saya mau katakan buat rekan-rekan, para pelayan-pelayan di gereja ya, para pengurus, para pengerja, apabila engkau punya pelayanan, ingat itu juga karunia. Apabila engkau dipercayakan pelayanan, itu karunia. Ya, sekalipun mungkin di antara saudara ada yang pintar nyanyi, pintar main musik, pintar khotbah, pintar konseling, saudara mendoakan orang sembuh,
saudara menasihati orang-orang mendapatkan jalan keluar, berbagai macam-macam karunia. Dan kalau itu ada dalam hidupmu, ingat itu karunia, bukan daripada hasil kemampuanmu. Dan ingatlah, kalau Tuhan berikan cuma-cuma, maka engkau harus memberikannya dengan cuma-cuma. Saya tertarik pada sebuah kata di sini, katakan, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Ini Bapak Ibu. Rupanya dalam pelayanan ada dua kategori. Ada pengurus yang baik, ada pengurus yang tidak baik. Ya. Dan Tuhan mau ketika engkau melayani yang merupakan karunia Allah, Tuhan mau kau menjadi pengurus yang baik daripada pelayanan itu sendiri. Tuhan mau engkau didapati sebagai pengurus yang baik daripada pelayanan itu sendiri. Ini adalah himbauan, kalau tidak sebuah perintah. Jadi kalau kau melayani, ketahuilah pelayanan itu karunia. Dan ketika kau mengerjakan pelayanan, engkau harus menjadi seorang pelayan atau pengurus yang baik. Engkau harus menjadi seorang pelayan atau pengurus pelayan yang baik. Mari Bapak Ibu, saya mau akhiri renungan ini dengan sebuah ilustrasi ya. Bicara mengenai seorang pengurus yang baik. Ini ilustrasi. Satu kali ada seorang pemimpin rohani, saya katakan, ya, yang luar biasa sukses menurut kategori di dunia. Dia punya member puluhan ribu, ya. Satu kali katanya, dia entah bagaimana tiba di antrian pintu sorga, antrian pintu sorga. Dan di antrian pintu sorga itu dikatakan ada 3 pribadi. Satu seorang ibu main piano, lalu satu malaikat yang panggil nama, lalu satu pribadi Yesus yang akan melihat orang yang dipanggil. Dan ketika satu nama dipanggil, maka perhatikan katanya, kalau bunyi pianonya itu menggembirakan, ya, kalau bunyi piano itu menggembirakan dan wajah Yesus tersenyum, maka orang ini masuk ke gerbang sorga, ya. Namun kalau satu nama dipanggil dan irama piano itu sepertinya tidak menyenangkan, tidak merdu, dan sepertinya muka Yesus tidak senang, maka orang ini akan disuruh minggir. Nggak tahu nanti alamatnya kemana. Ya. Dan yang luar biasa, pemimpin atau hamba Tuhan rohani, pemimpin rohani sudah dekat. Giliran 2. Dan ketika dia giliran 2, dia lihat pemain piano ibu itu. Dia lihat pemain piano itu senyum sama dia. Ya, senyum sama dia. Dan dia pikir pasti ibu itu kenal sama dia waktu di bumi. Dia pikir ini pasti saya akan diterima oleh Tuhan Yesus masuk ke pintu sorga katanya. Dan ketika dia berdiri di pintu sorga, berhadapan dengan Tuhan Yesus, malaikat di samping melihat, pianonya itu biasa saja, dan muka Yesus dingin, dan malaikat bingung. Singkat kata, malaikat tarik itu tangan pendeta. Dibilang gini, kasus ini belum terjadi, kata malaikat. Saya bingung bikin apa ini. Tuhan tidak senang, tapi Tuhan tidak kesal, dingin. Ya, begini saja kata malaikat. Kamu sepertinya harus perlu turun ke bumi. Coba cek apa yang salah dalam dirimu, dalam pelayananmu. Ya, jadi belum masanya kau untuk masuk ke gerbang sorga. Lalu dia disuruh pergi. Dan ketika dia berjalan, dia terjatuh, dia sadar Bapak Ibu. Karena apa? Rupanya dia ada di ruang ICU, di mana jantungnya sedang dipompa. Wah, dia sadar. Rupanya dia mungkin kena serangan jantung dan dalam kondisi koma, dia ada di gerbang sorga. Dan ketika dia dipompa, dia bisa diselamatkan, dia hidup kembali. Perhatikan Bapak Ibu. Dan setelah dia hidup kembali, motif pelayanan dia berbeda. Ya, semangat pelayanan dia berbeda. Yang tadinya dia butuh dihormati, kali ini dia tidak cari hormat. Yang tadinya dia butuh mendapat fasilitas, sekarang tidak lagi. Yang tadinya dia berpikir, apa yang saya dapatkan dari pelayanan? Oh, dia tidak lagi, sekarang dia memberi. Yang tadinya dia pikir Bapak Ibu, kalau yang besar saja saya layani, yang kecil tidak. Sekarang dia pukul rata. Ya. Yang tadinya dia berpikir bahwa dia punya kelas dalam pelayanan sudah di atas, yang bawah-bawah tidak lagi. Sekarang dia nggak milih-milih. Dia melayani dengan tulus. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang pengurus karunia Allah. Pengurus yang baik dari karunia Allah. Bapak Ibu, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dikaruniai pelayanan, maka engkau harus tahu pelayanan itu karunia Tuhan.
Dan kalau engkau tahu pelayan itu karunia Tuhan, jadilah seorang pengurus yang baik. Kasih karunia Allah. Kalau engkau diselamatkan lewat peristiwa Natal, ingat, itu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Kalau kau hidup, punya tubuh, ya punya kemampuan, punya skill, punya karunia, punya talenta, punya kemampuan dan keberhasilan dalam harta benda, materi. Ingat, itu karunia Allah. Kasih karunia Allah. Kalau engkau dipanggil menjadi pelayan dalam bidang apapun, ya, sesuai talenta yang ada padamu, engkau harus sadar itu kasih karunia Allah dan tidak berhenti di situ. Engkau harus pastikan dirimu menjadi pengurus kasih karunia Allah yang baik menurut kacamata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.